Sosok Prabowo Subianto memang selalu menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Namun perhatian tersebut terus didapatkan tiada henti. Kali ini sang presiden dikabarkan menjadi incaran kerjasama oleh India. Kabar ini langsung mendapatkan perhatian dari berbagai media asing termasuk Amerika dan Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan sang presiden di tanah air juga sering menunjukkan kanal berita asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tiba-tiba guncang India. Prabowo Subianto kembali membawa kejutan bagi publik internasional. Presiden Indonesia ini diundang datang untuk menghadiri acara Hari Kemerdekaan India. Hal ini disebut menjadi salah satu cara India untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Ditambah lagi negara ini memang menjadi salah satu rekan tanah air. Bahkan media The Print India menyebut kalau negeri anak benua sangat menantikan kehadiran Indonesia. Sumber-sumber di Lembaga Pertahanan dan Keamanan mengatakan kepada The Print bahwa India telah memberikan undangan resmi dan konfirmasi masih ditunggu. Tulis The Print. Selain itu, India juga disebut sangat berharap untuk bisa bekerja sama dengan Indonesia. Pasalnya mereka melihat potensi besar dengan keberhasilan Pak Prabowo. Kerjasama ini nantinya diprediksi akan berada di sektor pelabuhan dan perkapalan. Pasalnya kedua negara memiliki perbatasan secara langsung di daerah laut. Belum lagi dua kapal perang Angkatan Laut India sedang berada di Pelabuhan Sabah. Negeri anak benua ini disebut ingin mengembangkan tempat tersebut. Hal ini bahkan disampaikan langsung oleh media India, yakni The Chan Herald, yang menyebut tempat tersebut memberikan keuntungan. India ingin mengembangkan Pelabuhan Sabang di Indonesia sebagai aset strategis. Peran India dalam mengembangkan Pelabuhan Sabang di Indonesia akan memberinya keunggulan strategis terhadap Cina di kawasan Samudra India. Tulis The Chan Herald. Selain itu, Narendra Modi juga disebut akan menjadikan hal tersebut sebagai diskusi utamanya bersama Pak Prabowo. Pengembangan Pelabuhan Sabang kemungkinan akan menjadi pokok bahasan utama dalam diskusi antara Modi dan Subianto di New Delhi bulan depan. Tulis The Chan Herald. Media Hong Kong kaget dengan kebijakan Prabowo. Gebrakan hebat Prabowo Subianto lainnya yakni berani menekan pengeluaran negara. Bagaimana tidak, RI1 menilai anggaran jumbo dari berbagai kegiatan bisa dialihkan demi kemajuan bangsa. Salah satunya yaitu diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Pria 73 tahun ini mengusulkan kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD demi efisiensi anggaran. Pasalnya beberapa negara seperti Jerman, India, dan Singapura sudah menerapkan langkah serupa. Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih. Ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, gak keluar duit. Jelas Prabowo. Alhasil gebrakan ini mendapat sorotan dari berbagai media asing. Sebut saja Financial Times yang kaget melihat pernyataan Ketua Umum Gerindra tersebut. Prabowo mengusulkan penghapusan pemilu yang mahal untuk kepala daerah. Bunyi laporan media Inggris tersebut. Hebatnya langkah berani politisi Gerindra tersebut disorot The Pinnacle Gazette. Media asal Texas ini memuji kebijakan Prabowo yang merapikan tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan Prabowo disorot berkat langkah-langkah awal termasuk mengadvokasi reformasi yang signifikan, seperti menghapus pemilihan kepala daerah langsung untuk memangkas biaya. Hal ini mencerminkan keinginannya untuk merampingkan tata kelola pemerintahan selama dirinya menjabat. Ditambah lagi media negeri jiran turut mengabarkan gebrakan Pak Prabowo ini. Pasalnya media Singapura yakni berita Mediacorp menyorot aksi Presiden Kebanggaan Rakyat Indonesia tersebut. Prabowo menyarankan agar pilkada ditiadakan demi menghemat biaya. Tulis berita Mediacorp. Eropa kaget dengan kebaikan hati Prabowo. Prabowo Subianto baru-baru ini kembali melakukan gebrakan dengan melakukan pemberian amnesti. Langkah ini dilakukan oleh Presiden Indonesia untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Selain itu, hal ini dilakukan oleh Prabowo untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebutkan pemberian amnesti ini mencakup beberapa kategori. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, ucap Supratman. Bahkan Menteri Hukum juga menyebut pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada kasus-kasus ringan di Papua. Ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Ini menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua, ungkap Supratman Andi Aktas. Langkah pemberian amnesti ini sendiri dilakukan sebagai komitmen untuk mengedepankan nilai kemanusiaan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk mendorong stabilitas sosial di berbagai wilayah. Upaya yang dilakukan pemerintahan Prabowo ini langsung mendapatkan banyak perhatian media luar. Bahkan hal ini sampai mendapatkan sorotan dari Reuters. Media asal Inggris ini memuji komitmen besar Prabowo untuk kesejahteraan Papua. Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan mengampuni puluhan ribu tahanan, mulai dari aktivis yang dihukum karena pencemaran nama baik, hingga mereka yang dipenjara di provinsi paling timur Papua karena mengkritik pemerintah, tulis Reuters. Selain itu, Reuters juga menyoroti tentang rencana Prabowo untuk memberikan gerasi kepada para tahanan. Prabowo juga mengusulkan agar mereka yang mendapat gerasi dan masih dalam usia produktif, agar ikut terlibat dalam programnya untuk mencapai swasembada pangan atau menjadi bagian dari pasukan cadangan militer, tulis Reuters. Amerika prediksi RI Afrika punya rencana besar. Prabowo Subianto juga melakukan gebrakan luar biasa lainnya di dunia internasional. RI1 mengaku siap bekerja sama dengan negara-negara se-Afrika. Pasalnya, Pak Prabowo yakin benua hitam punya banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan demi kemajuan bangsa. Terakhir, akan ada fokus khusus pada Afrika, benua yang dekat di hati saya dan saat ini seperti Indonesia, tanah yang penuh peluang. Kita dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan dengan membangun sinergi dan kemitraan, bekerja untuk mengubah negara kita, tulis Prabowo di Newsweek. Gak heran langkah ini dipuji setinggi langit oleh The Diplomat. Bahkan media asal Amerika ini yakin ada peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Kerjasama pertahanan muncul sebagai aspek unik dari keterlibatan hubungan Indonesia-Afrika di bawah pemerintahan Prabowo, sebab industri pertahanan Indonesia telah menunjukkan minat di berbagai pasar Afrika, tulis laporan The Diplomat. Pasalnya, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika sudah terjalin mesra, apalagi nama Indonesia sudah harum di benua Afrika berkat terselenggaranya KTT Asia Afrika tahun 1955. Terlebih, negara-negara di Afrika ingin belajar banyak dari Indonesia. Hal ini disampaikan Pak Prabowo usai bertemu Presiden Rwanda dan Mozambik. Rwanda dan Mozambik kini melihat Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang sukses di belahan bumi selatan. Mereka meminta dukungan dan bantuan Indonesia, dan juga meminta warganya untuk mengenyam pendidikan di Indonesia, ungkap Prabowo. Nah, jadi begitulah tanggapan asing terkait nama Prabowo yang semakin menarik perhatian berbagai negara. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.